berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara-saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, hal yang terbaik yang boleh kita nikmati sebagai orang percaya adalah selalu ada dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Ingat selalu apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin jiwa kita sehat, jiwa kita sejahtera. Tuhan ingin hidup kita tenang untuk menjalani semuanya sampai kita bisa mengalahkan semua badai kehidupan, semua problem-problem yang kita hadapi. Dengan kemenangan seperti itu, kita akan semakin bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita bawa semua pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu sempurna bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa semua pergumulan dan semua masalah yang sedang kami hadapi, karena kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami pertolongan, di dalam Engkau kami akan menjadi kuat, di dalam Engkau kami akan menjadi damai, di dalam Engkau kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan dalam hidup ini, sehingga kami tidak perlu terus-menerus menjadi stres, menjadi bimbang, menjadi gelisah dan tertekan. Engkau tahu semua pergumulan dan masalah hidup kami. Tetapi kami tahu pasti bahwa Tuhan mengasihi kami, sehingga kami tidak perlu ragu akan hal itu. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Air
segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Kami bawa hati kami bagimu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ada satu pertanyaan seperti ini. Bagaimanakah kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita? Apakah hanya ketika kita diselamatkan dari dosa? Tentu saja tidak ya. Kasih karunia Allah itu memang pertama akan menyelamatkan hidup kita. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan kita beriman akan kasih karunia itu. Kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita itu dinyatakan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia Allah juga akan mendidik kita, mendisiplin kita, membimbing kita, supaya kita bisa meninggalkan jalan-jalan kita yang berdosa kepada kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kasih karunia juga menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia juga akan memberi kita pertolongan yang kita butuhkan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, ada kasih karunia Tuhan yang memberi kita pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan mengangkat kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ada bagian Alkitab yang kita bisa pelajari bagaimana kasih karunia Tuhan itu ternyata bekerja dalam segala situasi yang dialami hidup kita sebagai umatnya. Lukas pasal yang ke-5 ayat 12-26. Di situ kita melihat sebuah kontras bagaimana dua-duanya mendapatkan kasih karunia Allah tetapi dalam cerita yang berbeda dalam hidupnya. Yang satu adalah penderita sakit kusta. Yang satu lagi orang yang lumpuh. Orang yang sakit kusta ini mewakili orang-orang yang terbuang hidupnya. Orang-orang yang tidak diperhatikan orang lain. Orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang tidak ada yang mau menolong dia. Sementara orang lumpuh itu mewakili orang yang begitu beruntung. Karena dalam keadaannya yang bermasalah, ada sahabat-sahabatnya yang memberi perhatian. Apakah hanya orang yang kusta yang dapat kasih karunia? Tidak. Orang yang lumpuh pun dapat kasih karunia. Artinya, situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, selalu tersedia kasih karunia Allah. Kita akan pelajari dulu bagian yang pertama. Kasih karunia bagi orang yang diasingkan, yaitu orang yang lumpuh. Ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara-saudara, di masa itu orang yang menderita sakit kusta itu orang-orang yang dianggap terkutuk, orang-orang yang dianggap najis, tidak boleh berkumpul di rumah dengan keluarganya, tidak boleh mengikuti ibadah di tempat ibadah,
tidak boleh berkumpul di acara-acara masyarakat sedang berkumpul. Mereka harus tinggal di luar kota. Mereka hanya berkumpul dengan sesama penderita sakit kusta. Mereka benar-benar orang yang terbuang. Bahkan ketika mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak boleh pakai baju yang baik-baik saja. Justru harus pakai baju yang compang-camping, yang kelihatan buruk, sambil membawa barang-barang tertentu yang bisa dipukul supaya orang tahu bahwa mereka akan lewat. Tidak hanya itu, ketika mereka berjalan, berjumpa harus melewati orang lain. Mereka diwajibkan untuk berteriak, teriakannya meneriaki dirinya sendiri. Najis, najis, najis. Supaya orang-orang yang tahu ada beberapa orang sakit kusta lewat, mereka menyingkir. Saudara-saudara, ini gambaran orang-orang yang benar-benar ditolak oleh masyarakat, dibuang oleh keluarganya sendiri. Tidak ada sahabat. Kesempatan untuk bertemu Yesus pasti menjadi lebih sulit. Apalagi ketika Yesus mengajar di rumah ibadah, nggak bisa masuk mereka. Ketika Yesus mengajar di sebuah rumah, pasti juga tidak boleh masuk. Ketika ada kerumunan banyak orang, dia juga tidak bisa masuk. Tetapi apakah orang seperti ini tidak mendapatkan kasih karunia Allah? Ternyata mendapatkannya. Teriakan yang mereka katakan tadi mewakili suasana hatinya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tidak berani mengungkapkan bahwa Tuhan, tolong aku, tahirkan aku, sembuhkan aku. Karena dia tahu saya orang tersingkir, saya orang yang terbuang. Dia hanya berteriak, kalau Tuhan mau, Tuhan tahirkan aku. Luar biasa ketika mendengar teriakan itu. Kalau namanya teriak, berarti kan tidak dekat itu. Yesus mendengar dan langsung meresponi, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah kasih karunia. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan perhatian. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Orang-orang yang layaknya itu memang disingkirkan dari keluarga. Karena dianggap pembawa sial, anak sial. Orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang mendatangkan masalah bagi keluarganya atau bagi komunitasnya. Tetapi orang-orang seperti ini ada kabar baik saat ini. Karena Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau memulihkan hidupmu. Aku ingin mengubah hidupmu. Aku ingin engkau menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara, ini kabar baik. Ini kabar sukacita. Kita mungkin tidak menderita sakit kusta seperti masa itu. Seperti orang yang tertulis di kisah ini. Tetapi mungkin kita punya pengalaman. Dari kecil kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita yang lain. Dari kecil kita tidak disayang orang tua kita. Kita masih tinggal di rumah, tetapi sepertinya kita orang asing di rumah kita sendiri. Kita sepertinya menjadi orang yang tidak bisa masuk di keluarga. Kita kesepian di keluarga kita sendiri. Atau kita menjadi orang yang dibuang oleh keluarga karena kita pernah salah. Kita pernah melakukan kegagalan. Kita pernah membuat sesuatu yang membuat orang tua kita kecewa. Orang tua kita marah besar karena kita membuat mereka malu. Apakah kondisi seperti itu membuat kita akan terbuang selama-lamanya? Tidak. Kasih karunia Tuhan akan memulihkan hidupmu. Masih ada masa depan terbaik ketika kasih karunia Allah menyembuhkanmu, memulihkan hidupmu, maka engkau akan kembali pada jalan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini juga menjadi kepastian. Tidak ada satu orang pun yang mendukung kita. Tidak ada satu orang pun yang mengasihi kita. Tidak ada satu orang pun yang suka dengan kita. Tidak pernah membatasi kasih karunia Tuhan. Membuat hidup kita bernilai. Membuat hidup kita bisa mengalami hal-hal yang besar di dunia ini. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah
gara-gara saudara tidak didukung orang lain, gara-gara orang tidak setuju denganmu, Tuhan tetap mendukungmu. Kalau itu memang sesuai dengan rencananya, hidupmu, masa depanmu tetap terbaik dalam Tuhan. Yang kedua, kita pelajari orang yang lumpuh. Ini orang yang sangat beruntung sekali. Karena dalam keadaan lumpuh, ternyata ada teman-temannya yang memberi perhatian. Ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tidak ada hal yang lebih baik ketika kita sadar, ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan, ada sahabat-sahabat yang peduli dan mendukung kita. Itu kondisi yang membuat kita sangat bangga, sangat senang sekali. Apakah sahabat-sahabat itu sesuatu yang hanya sifatnya sosial? Tidak. Tuhan menaruh orang-orang tertentu dalam hidup kita, di sekitar kita. Termasuk ketika kita ada masalah, ada orang-orang tertentu yang hadir untuk memberi perhatian, untuk memberi pertolongan. Ketika orang-orang itu hadir, saudara, itu bagian dari kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau sedang punya masalah, jangan menyembunyikan diri, jangan hanya di kamar terus. Terbukalah terhadap perhatian orang lain. Terbukalah terhadap uluran tangan orang lain. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, apalagi orang-orang terdekat kita, untuk menolong kita. Ketika mereka mengulurkan tangan, itu bagian dari uluran tangan Tuhan untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Oleh sebab itu, selalu bersyukur dengan orang-orang di dekat kita. Saya suka bertanya ketika di acara seminar-seminar keluarga, saya suka bertanya begini, ibu-ibu kapan terakhir kali bersyukur untuk suamimu? Atau sebaliknya, bapak-bapak kapan terakhir bersyukur untuk istrimu? Benar-benar bersyukur loh, bukan basa-basi. Benar-benar bersyukur. Kalau bersyukur itu berarti kan sangat senang sekali ya, bersukacita ketika mengucapkannya. Ketika orang menikah, awal-awal bersyukur sekali. Bersyukur ketika di pelaminan bangga banget tuh, saya bisa menikah dengan dia. Kecuali menikahnya karena digerebek oleh hansip. Nah itu pasti tersiksa. Ya. Tetapi kalau pernikahannya benar-benar dengan seseorang yang sangat dicintai, dia bangga sekali, bahagia sekali. Coba, saya ketemu orang yang baru menikah. Iya baru menikah. Wajahnya itu, ekspresi wajahnya itu benar-benar sukacita sekali. Itu pas setelah pernikahan. Tetapi setelah lewat 1 bulan, mulai ada perbedaan pandangan, mulai ada pertengkaran. Lewat 3 bulan, mulai ada pertengkaran lagi. Dan itu kadang-kadang pertengkaran yang besar. Mulai wajahnya yang pertama itu cerah, cemerlang gitu ya. Ya, orang bilang glowing itu wajahnya. Bersinar, tetapi makin lama makin padam itu. Seperti bola lampu 5 watt saja. Redup sekali setelah 1 tahun lebih atau 3 tahun lebih. Nah, itu dialami orang-orang yang menikah. Ketika saya tanya, coba terakhir kali kamu sungguh-sungguh bersyukur atas kehadiran pasanganmu. Ternyata kadang-kadang orang bingung, kapan ya saya bersyukur? Yang ada saya hanya menunjukkan ketidakpuasan, yang ada hanya protes, yang ada hanya kalau ingat dia itu kesel saja bawaannya, harapan saya tidak terpenuhi. Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya mengingatkan kita, mari kita belajar bersyukur dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Ya, mereka tidak sempurna, itu benar, tetapi mereka adalah orang yang tepat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk membentuk kita, untuk menolong kita, untuk lakukan sesuatu yang baik. Nah, dalam pengertian dibentuk Tuhan, namanya pembentukan, kadang-kadang kita akan ketemu orang yang terdekat itu sangat menjengkelkan. Orang yang terdekat itu sangat menyakitkan. Kelihatannya kita memang harus dikirim Tuhan orang seperti itu supaya hati kita lembut.
Ada tahu yang namanya amplas? Amplas itu ada yang halus, ada yang agak kasar, ada yang sangat kasar. Peruntukannya berbeda. Kalau sebuah permukaan bidang, kayu atau dinding itu sudah halus, cukup dengan amplas yang halus digosoknya untuk finishingnya. Tetapi kalau itu kayu atau dinding yang sangat kasar dan keras, harus pakai amplas yang sangat kasar. Tidak heran Tuhan melembutkan kita sulit sekali dengan orang-orang yang halus, dikirimlah orang yang kasar. Kalau kita menyadari cara Tuhan bekerja, akhirnya kita bisa bersyukur. Untung saya ketemu dia. Dulu saya marah besar. Tetapi kalau dia tidak bersikap seperti itu, aku mungkin nggak sadar-sadar bahwa aku ada masalah dengan diriku. Tuhan ingin menyelesaikan hidup kita dulu. Makanya kalau ada konflik dengan orang-orang sekitar, jangan hanya menuntut orang itu berubah. Tuhan ingin kita juga belajar berubah lewat kehadiran Dia yang sangat menjengkelkan itu. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang saat ini dikelilingi orang-orang menjengkelkan. Karena Tuhan sedang melembutkan hidupmu. Tuhan sedang melembutkan karaktermu. Berserah, belajar, bersyukur. Bersyukur dulu atas kehadiran mereka. Setelah itu minta Tuhan memberi hikmat bagaimana menyikapinya tanpa harus pahit hati. Tidak mungkin juga kan kita berdoa, Tuhan kalau bisa orang ini Tuhan singkirkan satu-satu. Kalau prosesnya belum selesai, Tuhan nggak akan singkirkan. Tetapi kalau prosesnya selesai, bisa saja orang itu mendadak pisah dari kita. Orang itu misalnya pindah tempat lain, atau tetap ada, tetapi sikap kita sudah berubah. Kita sudah berubah. Kita sudah bisa menyikapi dengan cara yang benar. Orang lumpuh tadi beruntung ada teman-teman. Saudara-saudara, mereka dipakai Tuhan menolong dia. Nah, Tuhan memakai kita, tidak selalu karena supaya kita enak, supaya kita senang. Enggak, kadang-kadang hal-hal buruk, hal-hal negatif itu juga bagian dari proses kasih karunia Tuhan membentuk hidup kita menjadi lebih indah di hadapannya. Ketika orang lumpuh ini kemudian dibawa kepada Yesus, Tuhan pertama selesaikan masalah apa? Dosanya. Dosamu sudah diampuni. Kemudian ada protes, Tuhan kemudian tegaskan mana yang lebih mudah, mengampuni dosa atau menyembuhkan. Yang lebih sulit mestinya mengampuni dosa. Tuhan selesaikan dulu masalah rohaninya, masalah batiniahnya, baru selesaikan masalah jasmaninya. Sahabat-sahabat, orang-orang terdekat, pasangan hidup itu Tuhan pakai supaya kondisi rohani kita beres, supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya kita semakin mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang mereka baik, kadang-kadang mereka menyakitkan, kadang-kadang mereka membuat kita bahagia, kadang-kadang membuat kita susah hati. Siapapun dia, Tuhan bisa pakai untuk membenahi kondisi batin kita, membenahi rohani kita. Ketika kondisi rohani kita itu sudah dibenahi oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, masalah jasmani bagi Tuhan terlalu mudah untuk dikerjakan. Tuhan akan tolong saudara satu persatu, tetapi batinmu benar dulu, rohanimu benar dulu, jiwamu benar dulu, baru masalah-masalahmu Tuhan akan tolong. Dan itu bagi Tuhan sangat mudah. Yang sulit itu kan kita yang sulit berubah. Sulit menerima kenyataan bahwa kita tidak sebaik yang kita ucapkan. Sehingga kita selalu bereaksi negatif ketika ada orang berbuat tidak baik kepada kita. Karena kita merasa diri kita yang paling benar, merasa diri kita yang paling baik. Tetapi kalau kita sadar kita juga enggak sempurna, dikritik orang, orang tidak suka dengan kita, itu kan jadi tanda pengingat ketidaksempurnaan kita. Karena aku tidak sempurna, wajar dong orang jadi marah. Karena aku tidak sempurna, wajar dong orang mengkritik. Karena aku tidak sempurna, wajar dong orang akhirnya ada yang menjauhi aku. Ketika kita sadar begitu, hati kita langsung mengarah kepada Tuhan. Aku butuh kasih karunia Tuhan. Hidup kita akan berubah kalau kita bisa memahami hal seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hidup kita saat ini seperti orang sakit kusta.
disingkirkan orang, ditinggalkan orang-orang terdekat. Sepertinya kita ini sampah, sepertinya kita ini tidak berharga. Kita kesepian, sendirian, tidak berdaya. Saat seperti itu selalu ingat, Yesus adalah kasih karunia yang sempurna yang dinyatakan oleh Bapa. Dia tetap mau hadir dan mengubah hidupmu menjadi tahir, menjadi baru, sehingga hidupmu menjadi istimewa dan berharga. Engkau tidak pernah sendirian lagi, bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara semuanya kelihatannya baik-baik karena dikelilingi orang-orang yang baik-baik, apapun masalahmu ada orang yang memberi perhatian, tetapi tetap punya masalah. Karena orang-orang terdekat kita bisa membuat kita sakit hati, bisa membuat kita terluka, bisa membuat kita jengkel. Tetapi bagian dari pekerjaan kasih karunia adalah menghadirkan orang-orang yang tidak sama, yang tidak cocok dengan kita. Di situ Tuhan akan mengubah hidup kita dengan kasih karunia, di mana hati kita bisa semakin mengasihi, semakin menerima, semakin mengampuni orang-orang lain. Ketika itu terjadi, hati kita dipenuhi Tuhan, maka masalah-masalah jasmani kita Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu, akan beri jalan keluar yang terbaik untuk hal-hal lahiriah yang jadi masalah hidup kita saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengerti saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang merasa kesepian, merasa sendirian, merasa hidupnya tersingkirkan, merasa hidupnya disia-siakan, ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak punya siapa-siapa. Bapa di surga, kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu, biarlah mereka boleh merasakan sentuhan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya mereka akhirnya bisa melihat betapa berharganya hidup mereka, betapa istimewanya hidup mereka. Olehnya Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak lagi meratapi dirinya, mereka tidak lagi membenci dirinya, tetapi mulai bisa mensyukuri akan keberadaan hidupnya karena mereka orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengerti saudara-saudara kami yang saat ini ketika mereka dikelilingi orang-orang yang penuh perhatian, ketika mereka sedang mengalami masalah, biarlah mereka belajar bersyukur karena kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka itu bagian dari kerja Tuhan untuk menolong mereka. Bapa di surga, kalau ada di antara orang-orang terdekat kami, orang di sekitar kami, membuat kami kecewa, membuat kami sakit hati, membuat kami marah, membuat kami merasa selalu menghadapi berbagai macam masalah. Karena orang-orang ini, kami hanya mengeluh dan itu ternyata tidak menyelesaikan. Kami marah, membuat banyak masalah semakin terjadi. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami perlu belajar bersyukur atas kehadiran mereka, termasuk orang-orang yang membuat hati kami tidak nyaman. Kami belajar bersyukur untuk pasangan hidup kami, belajar bersyukur untuk anak-anak, untuk saudara-saudara, untuk sahabat, untuk siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sebagaimana kami tidak sempurna, mereka juga tidak sempurna. Sebagai kami juga banyak kesalahan dan kelemahan, mereka juga punya banyak kesalahan dan kelemahan. Belajar bersyukur atas kehadiran mereka dan penuhi hati kami semua supaya ketika konflik terjadi, ketika kami sakit hati, kami bisa segera memaafkan. Ketika kami terluka, Tuhan segera menyembuhkannya. Ketika kami coba untuk membalas semua perilaku buruk itu, Roh Kudus menjamah, yang ada kami mulai belajar memahami, mulai belajar menerima orang-orang di sekitar kami, mulai belajar mendoakan mereka semua, supaya mereka juga menjadi bagian dari proses pembentukan Tuhan atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapak, kasih karunia-Mu selalu tersedia dalam hidup kami, situasi dan kondisi apapun kami tetap ingat, selalu ada kasih karunia Tuhan yang akhirnya membawa kebaikan dan kebaikan dalam hidup kami bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, keadaan apapun, situasi apapun, selalu ingat,
tetap ada kasih karunia Tuhan. Dan ketika kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita, sesuatu yang baik akan terjadi. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, selalu ada mujizat di dalam Tuhan Yesus. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.